Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauhar Latifah dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2022 dengan NIM 2210111200004 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia? Kapita Selecta Sistem Sosial di Indonesia yaitu membahas karakter dan dinamika masyarakat, struktur sosial, proses sosial masyarakat Indonesia, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pembentukan negara dan bangsa Indonesia. Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia merujuk pada pemilihan atau penyeleksian aspek-aspek tertentu dari sistem sosial di Indonesia. Ini bisa mencakup berbagai bidang seperti kebijakan sosial, struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Ada beberapa hal yang membahas tentang Kapita Selecta Sistem Sosial di Indonesia, yaitu yang pertama, konteks struktural demokrasi konsensus. Konteks struktural demokrasi konsensus merujuk pada sistem politik di mana keputusan diambil melalui kesepakatan atau konsensus antara berbagai pihak atau kelompok. Dalam struktur ini, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan diutamakan untuk mencapai kesepakatan bersama, tanpa bergantung pada mayoritas yang mutlak. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan konflik dan menciptakan keputusan yang dapat diterima oleh sebanyak mungkin pihak. Yang kedua, demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen publik. Demokrasi konsensus berfungsi sebagai sistem manajemen konflik dengan mengedepankan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa mengorbankan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, konflik dianggap sebagai suatu yang alami dan dapat diatasi melalui dialog, negosiasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, demokrasi konsensus berupaya mencegah konflik yang berkepanjangan dan menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, elemen-elemen demokrasi konsensus. Elemen-elemen dalam demokrasi konsensus melibatkan beberapa aspek kunci, yaitu yang pertama, partisipasi aktif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi yang adil. Yang kedua, dialog dan negosiasi, yaitu mendorong komunikasi terbuka, diskusi, dan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, inklusivitas, yaitu memastikan bahwa suara semua kelompok, termasuk minoritas, didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keputusan bersama, yaitu memperjuangkan kesepakatan bersama yang mencerminkan konsensus di antara berbagai pihak. Yang kelima, transparansi, yaitu menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan. Yang keenam, pertanggungjawaban, yaitu menetapkan mekanisme yang memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan. Yang ketujuh, kesadaran terhadap nilai-nilai, yaitu memahami dan menghormati nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang kedelapan, fleksibilitas, yaitu bersifat responsif terhadap perubahan dan perbedaan, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Yang kesembilan, penghormatan terhadap pluralisme, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila sebagai konsep demokrasi khas Indonesia mencerminkan elemen demokrasi konsensus. Beberapa karakteristiknya yang mendukung konsep ini meliputi musyawarah atau mufakat. Berikutnya, kerukunan dan keadilan sosial. Poin berikutnya yaitu pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat, yaitu next, keselarasan dengan nilai-nilai lokal. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.